Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Yani. Kali ini di Opini Ahmad Yani. Nah, kita pada opini kali ini akan mengulas terkait dengan siapa kira-kira tokoh yang akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Seperti kita ketahui, Partai Gerindra menggadang-gadang ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Sebagaimana ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, seperti yang saya kutip dari sejumlah media massa, bahwa dia menegaskan Partai Gerindra hanya akan mengusung ketua umumnya Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Ada beberapa alasan yang dikemukakan yang membuat Partai Gerindra ingin tetap mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Yakni menurutnya Prabowo sebagai ketua umum DPP Partai Gerindra tidak pernah melewati satupun etape pengkaderan dan fase perjuangan politik Partai Gerindra hingga menjadi parpol terbesar kedua berdasarkan hasil pemilu 2019. Selain itu, menurut Muzani, Gerindra meyakini Prabowo adalah orang yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mencapai perjuangan partai seperti yang diinginkan oleh pihaknya, yaitu kemandirian di bidang politik, ekonomi, serta budaya. Kendaki demikian, memang dari pantauan kita dari sejumlah media massa selama ini kita lihat bahwa memang Prabowo belum memberikan respon apapun terkait keinginan kuat dari kader-kadernya untuk mendorong dirinya maju di Pilpres 2024. Dan kita ketahui juga beberapa waktu lalu dorongan kader-kader Prabowo di daerah pun juga makin kencang untuk meminta ketua umum Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Dalam rakerda yang digelar pekan lalu, DPD Partai Gerindra memutuskan untuk merekomendasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Artinya memang kalau kita lihat hampir seluruh kader Partai Gerindra baik di pusat maupun daerah itu menghendaki Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Tetapi memang kendaki kita ketahui bahwa dari pemantauan kita di beberapa media memang sejauh ini belum ada pernyataan sikap apapun dari Prabowo terkait keinginan para kadernya agar dirinya maju kembali di Pilpres 2024. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, jika Prabowo kembali di Pilpres 2024, siapakah kira-kira tokoh yang akan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024? Nah, jika kita melihat konstelasi politik yang berkembang saat ini, memang ada sejumlah tokoh yang menguat, yang berpotensi menjadi pendamping Prabowo. Yakni yang pertama, yakni Puan Maharani, Ketua DPR RI, koalisi Gerindra dan PDIP. Kita lihat sendiri nampaknya memang saat ini hubungan PDIP dan Partai Gerindra cukup mesra begitu, sehingga ada sinyal bahwa akan ada koalisi dua partai ini untuk maju di Pilpres 2024 untuk mengusung pasangan Prabowo Puan, karena memang kita ketahui sendiri Gerindra tidak memiliki raihan cukup kursi untuk bisa mengusung sendiri Prabowo Subianto, sehingga perlu koalisi dengan partai yang lainnya. Nah, yang kedua, nama yang menguat yang kedua adalah Sandiaga Uno. Apakah Prabowo kembali akan memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres, mengulang pasangannya di Pilpres 2019 lalu? Nah, yang ketiga yang menguat yakni nama Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Seperti yang kita ketahui memang beberapa elit PKB
menyebutkan potensi ketua umumnya untuk bisa berpasangan dengan ketua umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, yakni pasangan Prabowo Muhaimin. Nah, jika kita melihat kondisi Prabowo hari ini, memang jika Prabowo maju kembali bertarung di Pilpres 2024, artinya memang ini akan menjadi pertarungan yang keempat bagi Prabowo Subianto. Nah, dibandingkan dengan capres-capres yang lain, calon capres yang lainnya, memang ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto. Yang pertama, kalau kita lihat dari hasil survei dari sejumlah lembaga survei yang terbaru, misalnya saya kutip hasil surveinya SMRC, Saiful Mujani Research Consulting, yang dirilis pada awal Januari lalu, memang untuk calon presiden memang yang paling tinggi tingkat elektabilitasnya saat ini adalah Menhan Prabowo Subianto dengan tingkat elektabilitas 20,19%, dan kemudian disusul oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo dengan posisi elektabilitas 19,sekian%, dan ditempel ketat kemudian di peringkat ketiga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Artinya memang dari tingkat elektabilitas Prabowo Subianto menjadi kandidat yang paling kuat dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya. Selain itu, yang menjadi keunggulan Prabowo adalah Prabowo menjadi kandidat yang paling berpengalaman bertarung di Pilpres. Nah, jika Prabowo maju di Pilpres 2024 ini, artinya Prabowo akan maju keempat kalinya di Pilpres. Nah, kita ketahui pertama kali Prabowo maju di Pilpres 2019 ketika Prabowo berpasangan dengan ketika maju di Pilpres 2009 ketika Prabowo berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri. Saat itu Prabowo menjadi cawapres. Nah, tetapi memang kita ketahui pasangan Megawati Prabowo harus kalah dari pasangan pasangan SBY Budiono. Dan pertarungan kedua Prabowo adalah ketika berpasangan dengan Prabowo Hatta Rajasa di 2014. Nah, saat itu memang Prabowo harus kalah dari pasangan Jokowi Yusuf Kala. Dan ketiga, ketika Prabowo bertarung di Pilpres 2019, saat itu Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Prabowo Sandi harus mengakui keunggulan dari pasangan Jokowi Kiai Ma'ruf, meski kemudian dalam dinamika dan perkembangannya kemudian pasangan Prabowo dan Sandiaga ini masuk ke pemerintahan Jokowi Ma'ruf dan mereka menjadi salah satu menteri pembantu dari Jokowi Ma'ruf. Nah, selain itu yang menjadi keunggulan dari Prabowo sendiri dibandingkan rival-rival yang lain adalah Prabowo sebagai satu-satunya calon presiden kuat yang posisinya cukup sentral di partai politik. Artinya memang dengan posisi Prabowo menjadi ketua umum partai DPP Gerindra, artinya dia yang paling punya powerful di partai politik. Nah, berbeda dengan posisi Ganjar Pranowo yang tidak memiliki posisi strategis di PDIP, sehingga sangat besar kemungkinan Ganjar itu antara tidak diusung atau diusung oleh PDIP, dan itu kembali lagi tergantung dari keinginan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, sedangkan Anies Baswedan sendiri meski di peringkat ketiga posisi elektabilitasnya sebagai calon presiden, tapi yang bersangkutan bukan kader partai politik dan tidak punya partai politik, sehingga sangat tergantung juga keinginan dari partai politik apakah mau mengusung Anies Baswedan atau tidak. Nah, selanjutnya kalau kita lihat kalau kita lihat kondisinya yang ada saat ini, memang meski Pilpres masih dua tahun lagi, dinamika pun masih akan sangat mungkin terjadi begitu. Berbagai dinamika politik pun akan sangat mungkin terjadi. Terus komunikasi antar kandidat pasangan calon presiden, calon wakil presiden pun akan masih terus berdinamika. Sehingga memang terbuka kemungkinan Prabowo ini akan sangat disaingi oleh para tokoh-tokoh politik yang
berlatar belakang kepala daerah, apakah itu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Hovifah Indar Parawangsa, dan sebagainya. Nah, dan jika kita mengacu kepada Pilpres 2019, memang salah satu yang menjadi atensi cukup serius dari Prabowo adalah komitmen beliau dalam pemberantasan korupsi. Beliau berjanji bahwa ketika pada Pilpres 2019 ini akan memberantas berbagai praktek korupsi di pemerintahan yang dia sebut sudah saat ini bahwa praktek korupsi sudah sangat parah dan memasuki stadium 4. Dan praktek-praktek korupsi ini akan menjadi atensi pemberantasan korupsi yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto jika dirinya terpilih pada Pilpres 2019 lalu. Nah, oleh sebab itu kita masih tunggu seperti apa dinamika politik yang berkembang 2,5 tahun ini ke depan. Sekian opini Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di opini yang lainnya.